Jeffrey Ezekiel Sitanggang. Saya dari kelas 10-9, absen 9, dan saya hari ini mau mereview singkat tentang buku yang sudah saya baca sama kelas 10, yaitu Lelaki Harimau, yang ditulis oleh Eka Kurniawan. Jadi latar belakang dari buku ini yaitu buku ini ditulis oleh Eka Kurniawan, seorang penulis yang sudah terkenal di kalangan Indonesia bahkan luar negeri juga. Beliau lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat pada tahun 1975. Beliau juga adalah salah satu sosok penulis yang cukup berdampak bagi masa modern atau masa kini bisa dibilang. Ia sering disebut sebagai penerus Pramoedya Anantatur karena gaya tulisan yang tajam, penuh kritik sosial, dan kaya akan nuansa lokal. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2004 dan kemudian diterjemahkan ke berbagai banyak bahasa, termasuk ke dalam bahasa Inggris yang berjudul Man Tiger. Novel ini turut membawa nama Eka Kurniawan dikenal di kancah internasional dan bahkan sempat masuk ke daftar panjang atau longlist untuk penghargaan Man Booker International Prize pada tahun 2016. Nah, kemudian sinopsis dari buku ini, Lelaki Harimau ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang bernama Margio. Margio sendiri tinggal di sebuah kota kecil di pesisir Indonesia. Nah, kemudian cerita dibuka dengan adegan yang menurut saya sangat menggemparkan dan langsung memicu adrenalin pembaca, karena Margio membunuh seorang pria bernama Anwar Sadat dengan cara menggigit lehernya hingga tewas. Peristiwa ini sangat menjadi misteri karena Margio dikenal sebagai sosok tenang dan tidak memiliki sejarah kekerasan. Sering berkembangnya cerita, pembaca diajak masuk ke dalam masa lalunya Margio, mengungkap latar belakang keluarganya yang penuh tekanan dan kekerasan, serta rahasia tentang harimau putih yang katanya tinggal di dalam tubuhnya Margio. Harimau ini menjadi simbol kekuatan dan dendam sekaligus warisan masa lalu leluhurnya. Cerita berkembang secara tidak linear. Eka Kurniawan menggunakan teknik alur mundur atau flashback dan maju secara berselang-seling, yang membuat pembaca terus bertanya-tanya tentang motif Margio melakukan pembunuhan brutal tersebut. Kemudian bagian karya yang menarik dari buku ini, tapi sebelum saya membahas bagian yang menarik dari isi bukunya atau ceritanya, saya membahas dari visual bukunya terlebih dahulu. Menurut saya yang menarik itu adalah di bagian cover. Walaupun terlihat simple, tapi menurut saya ini memiliki banyak sekali makna yang kalau bisa dilihat ini adalah seperti gambar manusia, tapi dengan adanya kayak kumis harimau menandakan seperti harimau putih yang diceritakan dalam cerita, bahwa mukanya adalah Margio dan siluet harimau adalah harimau putih yang tinggal di tubuh Margio. Kemudian yang saya suka dari visual buku ini yaitu awal pembaca tidak langsung diberikan cerita, namun diberikan gambaran bagaimana sebenarnya harimau putih itu langsung di halaman pertama sebelum masuk ke dalam ceritanya. Dan kemudian yang menarik dari isi buku ini atau dari karya ini itu ketika penggambaran harimau putih yang ada dalam tubuh Margio. Harimau ini tidak digambarkan secara harfiah sebagai makhluk fisik, melainkan secara metafora dari emosi, trauma, dan kekuatan batin yang terpendam. Jadi gambar harimau yang di depan tadi itu seperti gambaran lah, dimana gambar harimaunya walaupun sebenarnya harimau putih itu tidak dibuat secara fisik. Kemudian yang menurut saya menarik lagi, ketika adegan Margio akhirnya melepaskan harimau itu untuk membunuh adalah klimaks emosional yang sangat kuat dan menggugah. Dan juga menurut saya yang unik dan menurut saya menarik dan bagus itu seperti di sinopsis awal buku ini, dimana pembaca langsung disuguhkan oleh hal yang sangat mencegangkan, dan menurut saya motif atau cara Margio melakukan pembunuhan itu sangat unik.
karena jarang sekali yang kita tahu bahwa orang membunuh dengan cara menggigit leher seseorang sampai tewas. Dan bahkan kalau kalian baca, Marjo menggigit leher Anwar Sadat sampai hampir putus. Dan kemudian Eka mengembalikan struktur narasi dimulai dari pembunuhan dan kemudian mundur ke penyebabnya, juga sangat efektif dalam membangun ketegangan dan menggali psikologi karakter. Dan sebenarnya ada satu lagi hal yang menurut saya unik namun agak sedikit vulgar untuk disampaikan, jadi saya akan mengucapkan intinya saja. Jadi di rumahnya Anwar Sadat, jadi Anwar Sadat mempunyai rumah dan Anwar Sadat mengganti bel rumahnya dengan ukiran, mohon maaf, alat kelamin pria. Dan jarang sekali dan menurut saya tidak masuk akal untuk di rumah-rumah sekarang mengganti bel rumah dengan ukiran seperti itu. Dan menurut saya itu menarik, kreatif, dan juga sebenarnya agak kaget sih waktu baca part itu. Nah, kemudian rating atau jangan rating dulu deh. Alasan karya ini menarik. Lelaki Harimau ini bukan hanya menarik ceritanya yang unik, tapi juga karena cara membahas berbagai isu sosial, mulai dari kekerasan dalam rumah, maskulinitas beracun, sampai trauma antar generasi. Dengan gaya bahasa Eka Kurniawan juga khas, yaitu puitis, simbolik, dan kadang gelap, tapi tidak kehilangan kekuatan emosionalnya. Karya ini menarik karena menggabungkan unsur realisme magis ala Gabriel Garcia Marquez dengan latar sosial budaya khas Indonesia. Di satu sisi, pembaca merasa dibawa kembali ke kehidupan masyarakat kecil yang keras, namun di sisi lain kita juga dibawa ke dunia yang penuh dengan simbol unsur mistis. Kemudian rating atau penilaian saya untuk buku ini yaitu 8,5 dari 10. Sebenarnya buku ini mempunyai nilai plus dan minusnya. Mungkin saya akan bahas dari nilai minusnya dulu, dari nilai positifnya aja dulu. Novel ini memiliki kekuatan naratif yang tajam, pesan sosial yang dalam, dan gaya penulisan yang khas serta original. Satu-satunya catatan adalah membuat struktur ceritanya yang tidak linear, mungkin membuat beberapa pembaca awam agak kebingungan. Nah, salah satu nilai minusnya itu yang tadi, gaya penulisannya itu dan struktur ceritanya tidak linear, yang mungkin membuat seperti aku yang baru pertama kali membaca buku atau jarang membaca buku agak kebingungan untuk membaca ini. Nah, kemudian nilai positifnya lagi, namun bagi pembaca yang menyukai tantangan dan makna simbolik, karya ini sangat layak untuk dibaca dan direnungkan. Dan kemudian nilai negatif lagi yang menurut saya kurang dari buku ini adalah terlalu banyak menggunakan bahasa baku, dimana bagi seperti saya, orang awam yang jarang sekali membaca buku, dan ketika disuguhkan dengan kata-kata yang di dalam buku ini agak sedikit kebingungan. Namun karena banyak bahasa baku yang jarang saya dengar, itu ada nilai positifnya juga, saya mendapat kosakata yang baru. Sekian review singkat dari saya, terima kasih.